Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di mana ada manusia, di sana pasti ada masalah. Namun kita bersyukur, Tuhan Dia hadir untuk memberikan jalan keluar di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Disitulah saudara, kita tidak pernah putus asa ketika kita menghadapi masalah-masalah kehidupan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kehidupan di dunia ini adalah sebuah kehidupan yang selalu berubah dan selalu ada permasalahan. Permasalahan ini dialami dengan bermacam-macam variasi, dari ringan sampai berat, bahkan sampai kepada permasalahan yang kelihatannya mustahil untuk dapat kita atasi. Saudara, permasalahan seringkali terjadi karena perbuatan dosa manusia atau kesalahan manusia itu sendiri. Namun ada juga karena imbas dari kesalahan orang lain, sehingga ada orang lain yang menderita dan punya masalah. Namun ada juga masalah yang terjadi bukan karena kesalahan, tapi masalah itu datang dengan sendirinya. Saudara, sebagai orang percaya, bagaimana sikap kita di dalam menghadapi permasalahan hidup kita? Saudara, mari kita membaca Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 41. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan Tuhan Yesus banyak dilakukan di dalam rumah ibadat. Biasanya dilakukannya pada hari Sabat, di dalam rangka dia mengajar orang banyak. Termasuk juga dia melakukan hal-hal yang lain, mujizat atau pengusiran setan ketika berada di rumah ibadat itu. Namun juga Tuhan Yesus melayani dari rumah ke rumah. Juga pelayanan ketika ia di dalam perjalanan. Baik pelayanan sifatnya mengajar, memberitakan, ataupun pelayanan mujizat, bahkan mengusir si jahat. Saudara, bagian firman Tuhan ini menceritakan hal itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, dalam segala hal kita dapat minta pertolongan Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan berkata, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ayat 40 berkata begini. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Saudara, ketika Tuhan Yesus berada di Kapernaum, yang menjadi pusat pelayanan Tuhan Yesus, dan di sana ada rumah dari Simon Petrus, dan ketika Tuhan Yesus ke rumah Simon Petrus, di situ ibu mertua Simon Petrus sedang sakit demam. Disitulah kita berkata bahwa mereka meminta Tuhan Yesus supaya menolong ibu mertua Simon.
Dan sangat menarik, Alkitab berkata, maka Yesus berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Dan perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mau memperhatikan segala kebutuhan, segala pergumulan yang dialami oleh manusia. Dan salah satunya yang dialami oleh Simon Petrus, yaitu ketika ibu mertuanya sakit. Bahkan saudara, kalau kita perhatikan, ada begitu banyak orang membawa orang-orang datang dengan bermacam-macam penyakit. Dan Alkitab berkata, Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan menyembuhkan mereka. Saudara, dalam hidup kita, ada begitu banyak aspek yang seringkali ada permasalahan. Bukan saja dalam kesehatan, juga dalam pekerjaan, bahkan dalam keuangan, bahkan di dalam kehidupan keluarga, atau dengan relasi dengan orang lain, atau masalah-masalah lain. Kehidupan ini, saudara-saudara, adalah kehidupan yang pelik. Ada kalanya masalah satu sudah selesai, masalah satu lagi timbul. Ada kalanya masalah kita bisa atasi dengan baik. Tapi ada kalanya masalah sangat sulit. Bahkan sifatnya kritikal. Saudara, Alkitab mengajar kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Meminta pertolongannya. Alkitab memberitahukan. Tidak ada perkara kecil yang disepelekan Tuhan. Dan tidak ada perkara besar yang Tuhan tidak sanggup menolong kita. Mari kita minta pertolongan Tuhan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita, jangan kita bergantung kepada iblis. Karena iblis selalu tidak dapat dipercaya di dalam segala hal. Saudara, firman Tuhan berkata, dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara. Karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Saudara, bukankah bagus apa yang dikatakan setan-setan ini tentang Yesus? Engkau adalah anak Allah. Bukankah perkataan ini benar? Namun saudara, mengapa Yesus melarang keras mereka untuk berbicara? Karena perkataan iblis ini akan merusak, mengganggu pelayanan Tuhan Yesus. Saudara, iblis selalu oposisi dengan Tuhan Yesus. Ketika dia berkata benar, dia bermaksud jahat. Karena jikalau iblis terus mewartakan Yesus adalah Mesias, maka pelayanan Tuhan Yesus akan menghadapi banyak kesulitan dengan pemimpin-pemimpin agama. Sehingga Tuhan Yesus tidak leluasa lagi mengajar. Tidak leluasa lagi melayani. Oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus tidak pernah memberikan kesempatan untuk iblis berbicara atau berbuat. Saudara, demikian juga orang percaya. Kita tidak boleh memberikan kesempatan sedikit pun kepada iblis. Atau kita jangan bergantung kepada iblis. Betapapun baiknya yang dia janjikan. Saudara, dia bermaksud jahat kepada kita. Yang kita perlu lakukan adalah kita menolak seluruh nasihat, seluruh bujukan iblis. Tetapi kita mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Saudara, ada kalanya ada orang di tengah-tengah keputusasaannya. Dia datang kepada orang-orang tertentu yang memiliki kuasa. Dan kuasa itu adalah kuasa si jahat. Keputusasaan seringkali dipakai oleh iblis untuk menjebak manusia. Sehingga manusia berpikir bahwa iblis
adalah segala-galanya bisa memberikan kepadanya. Saudara, sebagai orang percaya, jangan kita melakukan itu. Karena hal itu menyakiti hati Tuhan. Yang kedua, karena hal itu akan merusak hidupmu, membelenggu hidupmu. Yang harus kita lakukan, kita menantikan Tuhan. Mungkin saudara merasa begitu lama pertolongan Tuhan. Tetapi percaya, Tuhan tidak pernah terlambat di dalam memberikan pertolongan. Dia tepat waktunya, dan segala sesuatu yang engkau alami adalah bagi kemuliaan Tuhan. Mari datang kepada Yesus, meminta pertolongannya, dan percaya pada waktunya. Dia akan bekerja dengan heran. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami supaya kami semakin mengenal Tuhan, semakin kami bergantung kepada Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, dalam segala perkara, kami boleh meminta pertolongan Tuhan. Tidak ada perkara yang begitu kecil yang Tuhan sepelekan, dan tidak ada perkara begitu besar yang Tuhan tidak sanggup menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, di tengah-tengah masa-masa yang sulit bagi kami, ada kala masa-masa kritikal, biarlah kami tidak putus asa, dan kami tidak dibujuk oleh setan dan kami mengikutinya. Tapi kami senantiasa percaya akan janji Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.